Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi rangkaian sejajar. Jadi langsung aja masuk materinya. Pertama adalah pendahuluan. Eh, Pendahuluan itu disebut sini sebelum masuk materi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan atau ada beberapa hal yang perlu diketahui. Pertama, apa sih sebenarnya rangkaian sejajar itu sendiri? Rangkaian sejajar pasti sudah familiar sebenarnya. Rangkaian sejajar bisa disebut juga dengan rangkaian paralel. Jadi rangkaian paralel seperti yang bisa dilihat, seperti ini bentuknya. Itu adalah hal pertama. Hal yang kedua yang perlu diketahui adalah beberapa eh, hal ini, kata-kata yang perlu diketahui. Pertama adalah arus atau I, arus listrik, hambatan dengan lambang R, lalu dengan tegangan dengan lambang V. Itu adalah adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan. Lalu selanjutnya, pada rangkaian sejajar atau rangkaian paralel, ada disebut dengan hambatan total. Jadi setiap hambatan yang ada di rangkaian paralel memiliki hambatan total, bisa dicari dengan satu per hambatan total dengan satu per hambatan pertama, selanjutnya sampai ke hambatan terakhir, atau dengan rumus yang seperti ini, R1 R2 tambah R1 plus R2 lagi. Lalu selanjutnya ada yang perlu diketahui adalah jaringan sejajar. Jaringan sejajar di sini artinya sebuah eh, rangkaian paralel lalu dihubungkan dengan tegangan. Tegangan di sini punya nilai. Jadi ada aturan yang pertama adalah setiap tegangan pada rangkaian sejajar atau rangkaian paralel itu pasti bernilai sama. Ya, jadi nilainya setiap di sini tegangan 1 dengan tegangan 2 itu sama dengan tegangan ini. Jadi bisa disebut dengan V1 V2 sama dengan E. Lalu aturan yang kedua adalah I1 sama dengan I2, yang artinya arus setiap pada tegangan itu berbeda dengan arus yang lainnya. Jadi hambatan pada di sini itu memiliki arus yang berbeda. Arus 1 berbeda dengan arus 2. Oke, selanjutnya. Kenapa hal tersebut bisa berbeda? Karena hukum Kirchhoff di sini menjelaskan bahwa setiap arus yang masuk pasti akan hasilnya dengan sama arus yang keluar. Bisa dilihat dari gambar. Jadi arus masuk sama dengan arus keluar. Arus masuknya 6, arus keluarnya pun 6. Karena 2 tambah 4 sama dengan 6. Ya, seperti itu. Nanti kalau seandainya cabang ini akan bertemu kembali, pasti hasilnya sama dengan 6. Jadi I masuk sama dengan I keluar. Lalu meskipun ada bisa berbeda, tapi mereka memiliki aturannya masing-masing. Jadi arus yang keluar itu memiliki berbeda. Katakanlah arus tersebut ada 2 tadi, bisa dilihat gambarnya. Bisa dilihat juga di sini. Ini arus yang masuk, ini arus yang keluarnya di sini. Ini adalah arus yang keluar. Arus masuknya 6, arus keluarnya pun 6. Tapi memiliki hal yang berbeda. Gimana caranya mencari arus yang berada pada hambatan tersebut? Bagaimana cara mencarinya adalah dengan rumus ini. Jadi katakan ini adalah arus pertama. Arus pertama adalah I1, masukin I1 di sini adalah I1 yang dicari, hambatan yang dicari, masukin ke katakanlah hambatannya hambatan 1 dicari, lalu hambatan total. Hambatan total bisa dicari dengan tadi rumus yang awal, atau bisa dilihat coba modulnya yang akan disertakan dalam video tersebut kali ini dengan aturannya untuk kedua elemen. Katakanlah kedua elemen sejajar yang harganya sama, maka arus akan dibagi sama besar. Artinya kalau seandainya ini dua sama, akan sama besar arusnya. Untuk elemen sejajar berbeda, maka semakin kecil hambatan akan semakin besar arus masukan yang lewat. Artinya kalau seandainya hambatannya kecil, berarti arus di sini besar. Ini hambatannya kecil, berarti arus di sini pasti lebih besar daripada arus di sini. Itu adalah aturan membagi arus.
Lalu ada rangkaian terbuka dan hubung singkat. Jadi rangkaian terbuka di sini adalah rangkaian tersebut adalah putus. Jadi kabelnya itu putus, memiliki aturan, arusnya pasti selalu nol, tapi memiliki tegangan, dia memiliki tegangan. Lalu rangkaian hubung singkat. Jadi hubung singkat ini artinya kabel tersebut menyatu tapi sebentar aja. Jadi ketika menyatu sebentar, langsung lepas lagi. Dia punya arus, tapi tegangannya pasti selalu nol. Berbanding terbalik dengan rangkaian terbuka. Lalu selanjutnya ada voltmeter. Jadi voltmeter di sini adalah alat untuk mengukur tegangan. Jadi tegangan bisa diukur menggunakan voltmeter. Setiap voltmeter itu pasti memiliki tegangan. Dan tegangannya idealnya itu tidak terbatas. Semakin besar tegangan, semakin akurat pula datanya. Jadi bisa dilihat di sini contohnya. Di sini ada sebuah rangkaian. Di situ ada 10 kilonewton, kilo ohm. Itu hambatannya. Lalu di situ juga ada hambatan 11 mega ohm. Bisa lihat, dan itu harus selalu lebih besar daripada hambatan yang ingin dicari. Karena kalau tidak lebih besar, pasti datanya tidak akurat atau miss data, akan terjadi miss data. Jadi bagaimana cara mencari hambatan totalnya adalah bisa dilihat di rumus yang disediakan di sini adalah hambatan total sama dengan hambatan dikali dengan hambatan voltmeter per hambatan ditambah hambatan dengan voltmeter. Bisa dicari di sini, ini contohnya bisa dilihat. Nah, itu adalah salah satu pengaruh dari voltmeter. Lalu selanjutnya masuk ke contoh soal. Saya di sini hanya menjelaskan beberapa contoh soal aja. Mungkin di video yang lainnya mungkin ada yang menjelaskan tentang hal yang berbeda. Tapi di sini saya akan menjelaskan beberapa soal yang ada di modul yang bisa dilihat di bawah modul bagian akhirnya. Saya akan menjelaskan nomor 1. Nomor 1 di sini adalah bagian A. Bagian A di sini rangkaian 2, 3, 4 itu adalah rangkaian paralel atau sejajar. Ya karena dia memiliki dua titik atau satu titik, dan itu berhubungan. Lalu rangkaian satunya itu adalah rangkaian seri atau linear sejajar. Lalu di sini ada yang B, 2, 3 itu disebut rangkaian paralel. Lalu rangkaian hambatan pertama itu disebut hambatan seri. Lalu yang C di sini ada 2, 3. 2, 3 itu disebut seri. Kenapa disebut seri? Karena dia menyatu dengan hambatannya satu sama lain. Lalu ketika 1 dan 4 ini disebut rangkaian paralel atau rangkaian sejajar. Ya. Lalu ada nomor 2. Nomor 2 di situ ditanyakan mana rangkaian sejajar dan seri, sama juga sih sama seperti nomor 1. Kita bisa di sini dilihat rangkaian 6 dan 7 adalah rangkaian seri. Rangkaian 5 dengan rangkaian 6, 7 adalah rangkaian paralel. Rangkaian 5, 6, 7 dengan rangkaian 4 adalah rangkaian seri. Tapi rangkaian 5 dengan rangkaian 2 itu adalah paralel. Rangkaian 1 dengan rangkaian 3 adalah rangkaian seri. Ya. Lalu kita masuk nomor 3. Nomor 3 di sini saya akan mengambil satu contohnya aja. Jadi contohnya di sini adalah kita memiliki sebuah rangkaian paralel. Ya, rangkaian paralel. Yang ditanya adalah hambatan totalnya. Bagaimana cara mencari hambatan totalnya? Oh, di sini ada sebenarnya 18 ya. Jadi hambatan di sini adalah 18, hambatannya 9. Lalu gimana cara mencari hambatan totalnya adalah 1 banding hambatan total sama dengan 1 banding hambatan awal. Hambatan awal di sini. Hambatan awal lalu ditambah dengan 1 per hambatan pertama. Jadi ini 9, di sini tadi 18 ya. Itu yang enggak ada hilangnya, hilang 1 di situ. Ya, bisa ditambah lalu sama dengan 3 per 18 hasilnya. Lalu rangkaian total menjadi dapat rangkaian nilainya. Oke, sekian dari video saya. Terima kasih. Untuk video selanjutnya modulnya
Mungkin bisa dilihat untuk lebih mengetahui. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.